dengan nomor undian ke-12 atas nama Tias Devika Septianur Sarisa Putri, perwakilan dari MI Negeri Singkawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Devika Septianur Sarisa Putri dari Sekolah MIN Singkawang. Saya akan membawakan cerita yang berjudul Asal Mula Sungai Landak. Pada suatu hari, hiduplah sepasang suami istri yang bekerja sebagai petani. Walaupun hidup mereka hanya sederhana, tetapi mereka terkenal akan keramahannya. Pada suatu hari, saat sang suami sedang bekerja di ladang, ia merasa kelelahan karena sudah beberapa jam berada di sana. Sebelum ia dapat menemukan tempat yang bagus untuk beristirahat, ia melihat sesuatu yang berkilauan. Sang petani pun berkata, "Wah, apa itu? Berkilau sekali. Sebaiknya aku dekati saja." Lalu sang petani pun mendekat, dan ia mendapatkan sebuah patung landak yang terbuat dari emas. Lalu ia pun berkata, "Wah, benda apa ini? Berkilau sekali. Matanya cantik, terbuat dari berlian. Kalau aku jual ini, pasti aku akan kaya raya. Hahaha. Baiklah, sebaiknya aku bawa pulang ini dulu." Setelah itu, ia pun sampai di rumahnya. Lalu ia pun mengetuk pintu. "Tok tok tok. Assalamualaikum, Bu. Lihat apa yang saya bawa, Bu," kata si petani. "Waalaikumsalam. Ada apa, Pak? Apa terjadi sesuatu?" tanya sang istri. Lalu sang petani itu pun berkata, "Tidak, tapi Bu, lihat apa yang saya bawa. Saya menemukan ini di ladang. Besok bagaimana kalau kita jual? Lalu kita belikan beras dan keperluan yang lainnya. Bagaimana, Bu? Setuju atau tidak?" tanya sang suami. Lalu sang istri pun berkata, "Terserahlah, tapi ide bagus juga kita menjual barang itu agar kita bisa menjadi lebih kaya. Tetapi kita harus berbagi kepada tetangga yang lain, ya Pak," kata sang istri. Lalu sang suami pun berkata, "Baiklah, kita akan menjualnya ini besok saja. Bagaimana?" "Baiklah, terserah Bapak saja." Lalu pada malam hari, saat sang suami dan istrinya sedang tertidur, sang suami bermimpi ada seekor landak yang sangat besar datang menghampirinya. Landak itu pun berkata, Tolong, jangan jual aku. Biarkan aku tinggal di rumahmu. Sebagai imbalannya, aku akan memberikan apapun yang kalian inginkan dengan cara mengelus dan membacakan mantra," kata sang landak. Lalu ia pun membacakan mantranya untuk dihafal sang petani tersebut. Lalu keesokan paginya, sang petani pun mengambil patung tersebut, mengelus dan membacakan mantranya. Ia mengucapkan mantra pembukanya. Lalu dengan ajaib, ia pun berkata, "Berikan kami beras yang banyak." Seketika beras pun muncul dari mulut patung landak tersebut. Setelah itu, ia pun meminta barang-barangnya yang lain, seperti perhiasan dan material yang lainnya. Lalu keadaan di desa tersebut menjadi kaya raya karena sang petani dan istrinya sudah membagikan semua hartanya
yang mereka punya, tapi menyisakan juga untuk mereka. Lalu kekayaan di desa tersebut memancing seorang perampok untuk datang mengambil patung itu. Lalu dengan diam-diam perampok itu datang menghampiri patung tersebut. Dan perlahan ia berhasil mengambil patung tersebut. Lalu ia dengan perlahan pergi keluar rumah. Lalu sang perampok itu berkata, "Hahaha, mereka sudah tertipu olehku. Lihat saja, desaku pasti akan lebih kaya daripada desa mereka. Hahaha, lihat saja nanti." Namun di tengah perjalanannya ia merasa haus, tetapi ia tidak punya pilihan lain selain untuk pergi datang ke desanya. Setelah sampai di desanya, ia berkata, "Lihatlah, patung ini bisa mengeluarkan sesuatu yang sangat amat ajaib. Lihat saja." Lalu ia mengucapkan mantra yang ia dengar di rumah sang petani tersebut. Kemudian ia membacakan mantra dan mengatakan, "Berikan kami air." Kemudian air yang deras pun muncul dari mulut patung anak tersebut, sehingga keinginan sang perampok tersebut terkabulkan. Namun air yang muncul dari patung anak tersebut tidak dapat berhenti, yang pada akhirnya menenggelamkan desa Ngabang. Nah, pada masyarakat sekitar desa tersebut diberi nama sungai tersebut diberi nama Sungai Landang yang berada di tengah-tengah desa Ngabang. Nah, teman-teman, pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita tersebut adalah untuk jangan pernah iri pada usaha orang lain. Berusahalah semaksimal mungkin agar mencapai apa yang kalian inginkan. Keserakahan hanyalah akan membuatmu menjadi tersesat di jalan keburukan. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.